Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Masih di sini dengan Pak Budi dan untuk video kali ini kita akan belajar bersama membahas materi kelas 11, materi biologi yaitu tentang sistem sirkulasi. Oke, pada sistem sirkulasi ini terdapat jaringan penyusun. Jaringannya itu apa saja? Di sini ada yang namanya jaringan saraf, kemudian ada jaringan ikat penyokong, jaringan otot, kemudian ada jaringan ikat cair, dan jaringan ikat epitel. Jadi kompak banget penyusun jaringannya yang membentuk sistem sirkulasi itu. Yang pertama kita akan membahas bersama materi sistem sirkulasi dari darah, komponen yang penting, yang vital banget pada sistem sirkulasi ini. Darah itu merupakan cairan tubuh yang sangat penting. Warnanya merah karena adanya hemoglobin yang berikatan dengan oksigen. Hemoglobin itu ada di sel darah merah atau eritrosit. Fungsi darah yang pertama itu adalah membawa zat-zat makanan, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut sisa metabolisme, memelihara keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh, dan memelihara suhu tubuh. Jadi zat-zat makanan itu dialirkan ke seluruh organ tubuh yang membutuhkan, itu lewat darah. Kurirnya itu darah. Contohnya vitamin A. Vitamin A dibutuhkan di mata. Nah, saat tubuh kita setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, misal wortel, tomat, kemudian sari-sari makanan itu akan disalurkan ke organ yang membutuhkan vitamin A itu melalui darah. Sisa-sisa metabolisme juga iya, yaitu karbon dioksida juga termasuk sisa metabolisme yang sifatnya racun, harus dikeluarkan keluar tubuh. Nah, untuk karbon dioksida melalui perantara alveoli pada sistem pernafasan. Untuk keseimbangan cairan tentunya berpengaruh sekali karena darah kan bentuknya cairan ya, untuk menyeimbangkan cairan yang ada di dalam tubuh. Kemudian pertahanan tubuh, di darah juga terdapat sel imun yang membantu kita melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Terus yang terakhir, memelihara suhu tubuh apabila kita berada di lingkungan yang tidak sama suhunya dengan lingkungan luar gitu. Jadi mempertahankan terus suhu tubuh kita sekitar 36 derajat Celcius. Kemudian untuk komponen darah itu ada yang namanya plasma darah, tersusun atas 90% air, 7 protein yang terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen kurang lebih 1%, dan sisanya adalah garam mineral dan juga lemak sebanyak 2%. Terus komponen yang lain selain plasma darah itu ada sel darah. Sel darah yang pertama itu adalah eritrosit atau sel darah merah. Bentuknya bisa kita lihat di sini adalah bikonkav, bulat bikonkav, jadi nggak bulat utuh, nggak bulat kayak bola. Tidak memiliki inti sel, berwarna merah kekuningan jika berikatan dengan oksigen, dan akan berwarna biru jika kekurangan oksigen. Terus jumlahnya kurang lebih sekitar 4,4-5 juta milimeter kubik yang dibentuk di sumsum tulang merah, dan umurnya itu kurang lebih 120 hari. Jadi setelah umur 120 hari, sel darah merah atau eritrosit akan dirombak di hati. Ini adalah proses pembentukan dari sel darah merah atau yang disebut dengan eritropoiesis. Kemudian untuk komponen sel darah yang lain, ini ada sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Ini, yang ini, dan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya tidak beraturan, memiliki inti 1-3 inti. Terus jumlahnya kurang lebih 8.000 sampai 9.000 butir per milimeter kubik. Terus bergerak ameboid. Ameboid adalah gerak semu ya, geraknya itu unik gitu, nggak mengikuti aliran aja. Terus lagi dapat menembus dinding kapiler, diapedesis. Karena memang mereka kan fungsinya untuk antibodi, jadi wajar bisa menembus ke berbagai bagian tubuh. Kemudian dibentuk juga di sumsum tulang merah, sama kayak eritrosit. Jadi di sumsum tulang, darah itu diproduksi. Terus lagi, untuk komponen leukosit ternyata dibagi lagi. Yang pertama ada yang retikuloendotel, itu leukosit yang granulosit, yaitu ini, granula, yang bergranula. Titik-titik ini. Kemudian ada leukosit yang agranulosit, itu kelenjar
limfa, di kelenjar limfa. Gitu. Jadi jaringan retikuloendotel bagi leukosit, granulosit, dan kelenjar limfa untuk agranulosit. A itu tidak, yang tidak bergranula ini, limfosit dan monosit. Untuk karakteristiknya bisa kalian pahami di sini apa saja dari eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, monosit. Masing-masing memiliki fungsi yang bervariasi, tapi pada dasarnya itu sama. Mereka itu adalah sebagai sistem pertahanan di tubuh kita. Dari eosinofil berfungsi pada reaksi alergi, lobusnya 2, intinya 2. Kemudian basofil juga sama, berfungsi pada reaksi alergi, dan juga memiliki lobus seperti huruf S yang basofil ini. Terus neutrofil ini memiliki granula dan lobus 3-5. Ini yang di sini 4, berfungsi sebagai fagosit. Kemudian ada limfosit dan monosit yang masing-masing intinya besar dan tidak memiliki granula. Yang limfosit itu dibagi menjadi 2, limfosit B dan T berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Kemudian yang monosit itu leukosit yang paling besar. Ini monosit berfungsi mencerna sel-sel yang mati dan juga berfungsi sebagai kekebalan. Jadi begitu ya, mereka berbeda-beda ternyata fungsinya walaupun dalam satu rumah, dalam satu cairan yaitu darah. Terus lagi ada trombosit yang belum kita bahas. Trombosit juga bagian dari sel darah. Ini disebut juga dengan keping darah. Bentuknya tidak teratur, tidak memiliki inti sel, dan berukuran lebih kecil dari sel darah yang lain. Berfungsi dalam proses pembekuan darah. Prosesnya begini, dari trombosit, kalau prosesnya begini, misal kita terluka, terkena pisau atau apa gitu, darahnya keluar, terus di sini peran trombosit mulai beraksi. Pertama, trombositnya itu pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase, semacam enzim begitu, yang di sini fungsinya sebagai antihemofilia. Kemudian antihemofilia ini membentuk protombin dan dibantu dengan vitamin K serta ion-ion kalsium untuk membentuk trombin. Nah, trombin ini nantinya akan membentuk fibrinogen yang nantinya akan membentuk fibrin atau benang-benang fibrin untuk menutup luka tersebut. Jadi begini prosesnya ya, dari trombosit pecah, membentuk trombokinase. Trombokinase adalah antihemofilia, kemudian membentuk protombin, dibantu vitamin K dan ion kalsium membentuk trombin, membentuk fibrinogen, dan pada akhirnya membentuk benang-benang fibrin. Oke, selanjutnya, ini adalah golongan darah A, B, O, dan resus. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan juga protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Terus faktor resus atau RH adalah jenis antigen yang ada pada sel darah merah. Jika seseorang memiliki faktor RH atau resus, maka dia tergolong positif, jika tidak, maka negatif. Dan ini adalah sampel darah yang sudah ditetesi serum atau reagen anti-A, anti-B, dan anti-AB. Apabila darah itu menggumpal pada reagen atau serum anti-A dan anti-AB, itu golongan darahnya A. Atau yang kadang ada kejadian untuk yang serum anti-AB kok tidak menggumpal gitu. Yang menggumpal hanya yang A, ya berarti A gitu. Jadi ini adalah identitas. Yang lain juga sama berlaku seperti itu untuk B dan AB, kecuali yang O. Ini kalau ditetesi semua reagen atau serum anti-A, B, dan AB, mereka akan tetap cair bentuknya, tidak menggumpal. Dan di bawah sini pada tabel ini ada yang namanya grup atau pembagian golongan darah berdasarkan antibodi-antibodi yang cocok gitu. Jadi setiap darah ternyata memiliki membran protein yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah ini darahnya itu golongan darah A, B, AB, atau O. Nah, untuk golongan darah O ini masih mencari literasi yang tepat, apakah ini disebut golongan darah O atau 0, karena untuk golongan darah O itu tidak memiliki reaksi pada serum atau reagen anti-A, anti-B, dan anti-AB, begitu. Maka disebut 0. Atau karena ini hurufnya sama ya, huruf gitu ya, A, A, B, maka dialfabetkan aja 0.
Budi juga belum bisa menentukan yang betul yang mana. Nanti kalian silakan cari literasi sendiri. Yang penting kalau untuk KBM-nya Pak Budi, boleh 0 atau O untuk golongan darah yang tidak ada reaksi terhadap tetesan serum atau reagen anti A, B, dan AB. Selanjutnya kita mempelajari organ yang terdapat pada sistem sirkulasi. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ yang vital juga dalam bekerja di sistem sirkulasi karena fungsinya untuk memompa darah. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada bagian kiri dan masing-masing memiliki ruang atas atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah ventrikel yang mengeluarkan darah. Atrium yang mengumpulkan dan ventrikel yang mengeluarkan darah. Dan bagian-bagiannya ada epikardium, kemudian ada miokardium, ada endokardium. Epikardium ini adalah lapisan jaringan ikat dan lemak, berfungsi sebagai lapisan perlindungan. Kemudian miokardium ini terdiri dari sel-sel otot jantung atau kardiomiosit. Yang selanjutnya ada endokardium, terdiri dari sel-sel endotel yang halus. Permukaan endokardium tidak kaku karena berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Ya, ini adalah bentuk dari jantung beserta bagian-bagiannya. Kalau secara utuh seperti ini, kalau yang sudah dibelah akan terlihat ruangannya seperti apa. Untuk bagian sama. Kalau dari atas kita lihat ada pembuluh yang namanya aorta yang warna merah ini, kemudian ada vena cava superior yang biru, kemudian ada arteri pulmonalis, dan di aorta ada yang namanya katup aorta, dan di atas ruangan ini ada yang namanya atrium kanan dan atrium kiri. Membacanya berarti sesuai dengan letak jantung yang ada di gambar, bukan sesuai jantung kita. Terus di sini ada vena juga, vena pulmonalis kanan, terus ke bawah ada katup tricuspidalis dan ada katup mitral. Terus di sini juga ada vena pulmonalis kiri. Terus ke bawah, bagian paling bawah jantung yang berongga itu ada ventrikel kanan dan juga ada ventrikel kiri. Oke, selanjutnya pada sistem sirkulasi yang tidak kalah pentingnya lagi di sini ada yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah ada arteri dan juga ada vena, masing-masing memiliki fungsi dan juga objek yang lain yang memiliki perbedaan antara vena dan juga arteri. Kalau yang arteri di sini itu adalah darah yang dari jantung, berarti darahnya kaya akan O2 atau oksigen. Yang di sini adalah darah yang menuju jantung, yang vena, berarti darah yang oksigennya sedikit, miskin oksigen atau kaya karbon dioksida. Oke, kita lihat perbedaannya di sini. Untuk dari dinding arteri dan vena, yang arteri tebal dan elastis, benar. Terus yang vena itu tipis dan kurang elastis. Terus alirannya tadi meninggalkan jantung untuk yang arteri, dan untuk yang vena menuju ke jantung. Terus darahnya, ya yang tadi Pak Budi sampaikan, kaya akan O2 kecuali arteri pulmonalis. Ada pengecualian. Terus kaya akan CO2 untuk yang vena, kecuali vena pulmonalis. Terus tekanannya jika terpotong akan memancar seperti ada di sini nadi. Terus kalau yang vena itu jika terpotong hanya akan menetes. Terus pada arteri letaknya agak ke dalam, terus yang vena di permukaan tubuh. Untuk yang arteri atau pembuluh nadi itu hanya di satu pangkal aorta, katupnya. Terus kalau yang vena itu banyak terdapat di sepanjang vena yang besar. Kemudian namanya juga beda-beda sesuai dengan organ yang dituju. Untuk arteri, kalau yang vena sesuai dengan organ yang ditinggalkan. Gitu. Oke, sekian untuk video kali ini pembahasan pertama dari materi sistem sirkulasi. Kalau memang ada materi yang perlu ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan Bu Budi minta maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi ini. Semoga bermanfaat dan cukup sekian untuk video pertama pada sistem sirkulasi. Tunggu video selanjutnya.